teruslah berjuang. Tuhan punya banyak cara untuk membantu kita. Hanya Dia mau lihat kita berusaha. Halo, perkenalkan nama saya Pendeta Lilis Puru Tambunan, panggil saja Pelita Adik. Kemudian saya sudah menikah dengan Marga Sibuya, anak sudah 2, perempuan dan 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Kemudian sekarang melayani di HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Demikian perkenalan singkatnya. Oh ya, nomor telepon 085296. Siapa tahu ada yang mau kirim dana ke OVO atau GoPay, aku terima ya. Langsung mulai nih ya, pertanyaan pertama. Siap. Kenapa sih Inang memilih menjadi seorang pendeta? Latar belakangnya apa, Inang? Wow. Maksudnya nggak semua orang yang punya hati buat jadi pendeta gitu. Pasti ada cerita di balik pengen jadi pendeta itu gitu. Oke deh, pertanyaannya sulit sih sebenarnya ya, kalau Inang boleh jujur. Jadi memang kalau orang tahu profesi kita pendeta kan pertanyaan yang sangat lumrah ditanya, kenapa sih mau jadi pendeta kan gitu. Dan setiap kali pertanyaan ini dipertanyakan sama Inang pasti akan kesulitan untuk menjawab secara verbal gitu ya, karena itu sangat sulit untuk dideskripsikan kenapa saya lah ya secara subjektif saya mau jadi seorang pendeta. Kalau berbicara dari soal pengalaman atau mungkin ada story ya di balik profesi sekarang, sebenarnya juga tidak ada ya. Jadi saya harus katakan kalau dulu Inang itu tidak ada sama sekali terpikir untuk jadi pendeta. Dulu tuh ingin menjadi pengacara yang pertama, sejak kecil ya pengacara, karena kelihatannya tuh keren aja gitu ya kalau jadi pengacara menangani kasus. Iya, terus udah gitu yang kedua Inang tuh mau sekolah di akuntansi. Ya, terus kemudian itu sampai kelas 3 SMA, Inang nggak terpikir pokoknya untuk menjadi pendeta tuh nggak ada. Inang masih berpikir untuk kedua profesi itu, hukum dan sekolah akuntansi negara ya, STAN. Sampai di kelas 3 mau kelulusan, Inang ikut les STAN itu dan fokus betul-betul mau ke akuntansi lah. Akhirnya hukum agak mendominasi STAN lah ya, hukumnya agak tertinggal les dan gitu. Tapi entah kenapa setelah kelulusan, Inang belum coba sempat tes untuk STAN, tapi jadi ada orang kan mungkin dia ketika tidur soal Tuhan bicara atau apa gitu, kalau itu nggak ada. Dan kalau orang tanya kamu kenapa jadi pendeta, terpanggil ya? Kalau kita bilang iya, pasti orang bilang terpanggilnya jam berapa kan, jadinya ya juga ya, emangnya gue jam berapa dipanggil kan gitu ya. Jadi sebuah ya jadi aneh aja gitu. Nah kalau buat Inang nggak bisa deskripsikan secara tertulis, secara verbal mengapa Inang mau jadi pendeta. Hanya Inang merasa bahwa gimana ya, ini bener Inang nggak bohong, tapi itu sebuah hal yang nggak bisa dideskripsikan. Inang tahu mungkin ada orang lain bisa mendeskripsikan, dulu dia sakit terus dia sembuh, akhirnya dia bernazar misalnya kan gitu ya, jadi pelayan. Kalau Inang tuh sama sekali nggak menemukan sampai hari ini. Hanya Inang punya kerinduan, ingin sekali bisa memberikan diri Inang yang tidak punya apa-apa ini loh. Tapi kalau Tuhan izinkan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan ada satu peristiwa dulu, Inang kan di Rancaikek ya. Mungkin orang-orang yang suka ngikutin sejarah gereja HKBP tahu kalau Rancaikek itu sudah hampir 10 tahun begitu gerejanya disegel. Karena tidak punya IMB. Dulu Inang guru sekolah minggu. Ya, dulu Inang guru sekolah minggu. Terus waktu itu Inang mau Natalan, kemudian ya banyaklah sekelompok komunitas tertentu datang untuk mendemo kami. Kemudian pendeta resort Inang dulu di Bandung Makanata ya, kebetulan mau melayani gereja kantiran Rancaikek, itu ditarik jubahnya gitu kan sama mereka sambil diteriak-teriakin. Terus Inang melihat sosok seorang pendeta yang sangat berani dan berwibawa di situ.
kok keren ya gitu, kok nggak ada takut-takutnya ini orang ya, padahal yang lain udah pada kabur gitu. Itu tuh jadi sampai terpikir sama Inang terus akhirnya apa sih pendeta tuh, siapa sih pendeta AKBP itu gimana sih gitu. Jadi Inang cari tahu, yang cari websitenya semua, dan entah kenapa ada ketertarikan, akhirnya coba. Dan dulu lucu waktu panggilan waktu saya minta izin ke mama ya, aku mau jadi pendeta. Oh, ya otomatis lah nggak boleh ya, karena anak perempuan. Terus mintanya ke Siantar kan sekolah HKBP itu hanya di Siantar ya, di Sumatera. Dan kau kalau nggak lulus gimana? Pokoknya kita berdebat banyak. Inang tuh kan bukan berasal dari keluarga yang cukup ya. Kita tuh adalah keluarga yang sangat di bawah garis normal sih menurut Inang. Jadi cukup miskin pada masa dulu ya, sekarang juga miskin sih. Jadi mama bilang, kalau kau tidak lulus kau tidak boleh pulang. Oke, kalau aku tidak lulus aku akan kerja, aku bilang. Iya, itu janji. Karena mama untuk beli tiket aja dulu kan tiket mahal ya, nggak kayak sekarang beli promo ya. Apalagi corona gini murah banget lah tiket. Murah banget ya. Jadi tiket itu dulu mahal banget, barang langka. Mama sampai ngutang sana sini. Tapi kenapa Inang tuh nekat aja, pokoknya Ma percaya aku harus jadi pendeta. Kalau aku tidak lulus, aku tidak pulang, aku kerja di Siantar. Biar aku jadi anak Siantar aja, aku bilang gitu. Gitu ya, sampai berani kan? Berani berkomitmen. Oke. Terus Inang dengan PD-nya, orang-orang kaya kan bisa pergi tes dulu, habis itu pulang lagi kan gitu ya. Baru bawa barangnya kalau lulus gitu ya. Kalau Inang mah enggak, barangnya udah dibawa semua. Sampai perhiasan meja-meja, dekorasi meja, iya betul, bunga, lemari, semua itu sampai Inang bawa. Jadi orang tuh bingung. Antisipasi kalau nggak balik gitu ya. Yes, of course. Akhirnya terjadilah peristiwa itu. Jadi Inang tuh pokoknya udah nekat aja, kalau nggak lulus, gue nggak mau balik ke sini. Pokoknya aku kerja. Tapi Tuhan sempurnakan semua, Tuhan pakai semua. Dan akhirnya Inang bisa kuliah di sana. Dan dengan biaya yang tidak sedikit itu, di semester 1, semester 2 kita hampir menyerah karena dana sudah tidak cukup ya. Ini jadi ada cerita sedikit ya soal pengalaman jadi pendeta ya. Iya. Akhirnya ya Inang mencerita nih khusus banget buat channelnya Hagai. Jadi Inang akhirnya semester 2 udah mau keluar karena dana nggak ada. Kita tuh sampai nangis-nangisan. Mama tuh sampai bilang, aku udah bilang kau jangan kuliah. Gayamu banyak kali ya, kayak gitu. Iya, banyak kali memang gayamu. Kayak anak orang kaya kau gitu. Sedih. Nggak nangis. Tapi prestasi Inang luar biasa loh. Inang, kan jadi sombong. Inang itu juara 1 setiap semester di angkatan Inang. Selalu IP tertinggi. 3,8 ya IP tinggi. Dulu 3,8 udah tinggi lah di angkatan kami ya. Tapi Inang nomor 1 gitu. Di angkatan. Di 2 semester itu. Terus, maksudnya Inang sedih. Masa harus keluar gitu ya gara-gara dana doang gitu. Terus Inang benar-benar bergumul. Berdoa. Tuhan, tunjukin lagi kuasamu gitu. Akhirnya Inang coba untuk bawa hasil indeks prestasi Inang gitu ya, saya report gitulah. Inang coba bicara sama dosen pembimbing. Saya nggak tahu kalau istilah di kampus secara sekuler itu apa namanya, cuma kalau di STT namanya ada dosen pembimbing untuk kita ceritakan semua, baik akademis, baik pergumulan hidup. Terus Inang ceritakan semuanya, akhirnya dosen ini menghubungi satu keluarga dari Jakarta. Satu keluarga Jakarta, saya tidak sebutkan namanya ya. Akhirnya dia membantu Inang sampai lulus. Jadi dia akan kirimkan setiap semester kurang lebih 6 juta dana, baik untuk uang asrama, uang kuliah, dan seterusnya. Jadi Inang lulus dari pendeta itu hasil beasiswa, guys. Sebenarnya. Iya, betul. Sampai akhirnya lulus. Aduh, itu dananya besar banget sekolah pendeta, apalagi sekarang. Tapi ya itu sebuah perjalanan iman buat Inang yang Tuhan pakai bahwa, dan satu hal yang mau Inang sampaikan ke beberapa orang yang mungkin punya kerinduan untuk sekolah, untuk pendidikan, bukan hanya sebagai pendeta, tapi teruslah berjuang. Tuhan tuh nggak punya banyak cara untuk membantu kita. Hanya dia mau lihat kita berusaha. Kalau kita nggak berusaha, kita memble, kita langsung menyerah, ya Tuhan nggak akan bantu. Tapi kalau kita berusaha, kita tekun, Tuhan pasti bantu. Jadi satu poin sih yang mau Inang bagikan tentang pengalaman jadi seorang pendeta. Keren banget ya.
pasti nggak ada cerita yang nggak menarik sih menurut HG jadi seorang pendeta latar belakang. Pasti ada sesuatu yang wah banget gitu. Langsung ya pertanyaan selanjutnya. Di tengah kondisi ini tuh perasaan Inang gimana sih? Maksud di sini tuh biasanya kan khotbah tuh dilakukan di depan umum, di depan jemaat secara langsung, tapi sekarang tuh harus di depan kamera aja gitu. Gimana sih perasaannya? Boleh ceritakan Inang? Ya, memang pandemi itu mengubah banyak hal ya di tengah kehidupan kita, secara khusus dalam hal bergereja. Dan kalau ini menurut Ina sih sebuah tantangan terbesar. Itu kan sebenarnya sebuah cara kita memfasilitasi jemaat untuk kita bisa beribadah ya. Kalau kita sebut dengan ibadah online tanda kutip. Dan beberapa gereja ada secara streaming. Itu semua tergantung multimedia yang ada di setiap gereja. Tapi kalau buat Inang pribadi harus menghadapi kondisi yang sekarang ini cukup menantang sih menurut Inang. Karena kita biasanya berinteraksi dengan jemaat secara langsung, ada eye contact-nya gitu kan, ada bisa tahu kondisi jemaat tuh kayak gimana gitu ya. Iya, ketika kita khotbah itu kita tahu mereka tuh enggak atau gimana gitu kan. Jadi kitanya juga punya semangat gitu kan. Tapi dengan kondisi sekarang tuh kita cuma lihat lensa, yang kita nggak tahu itu orang mau dengar atau enggak, cuman kita yakinin itu pasti sampai untuk orang yang mau dengar. Tapi saya pribadi sih maksudnya gini ya, naikin rohnya kita untuk khotbah itu susah banget. Jadi maksudnya tuh karena kita nggak melihat jemaat, kita nggak melihat orang-orang yang untuk bersedia untuk mendengar. Jadi ya kita harus naikin sendiri gitu, maksudnya tuh double bahkan triple kali untuk kita tetap semangat menyampaikan. Tapi kalau secara langsung di atas mimbar berjumpa dengan jemaat itu kayaknya ada power tersendiri yang entah kenapa itu muncul gitu. Nah kalau depan kamera tuh susah dapetin itu. Jadi kitanya tuh sampai berapa kali dan berapa kali untuk coba ulang-ulang gitu. Dan ibadah virtual itu kayak membuat kita jadi ya tanda maaf ya, tapi kita memang harus banyak jadinya berakting ya, bersandiwara, karena kan kayak ada salah dikit di-cut, kita ulang lagi gitu kan. Terus nanti berjelimet sedikit, oke, ulang lagi, itu kayaknya itu mau nangis gitu ya. Tapi kalau di atas mimbar mau salah huruf mau salah apa juga lanjut ya terus gitu. juga kan. Lanjut terus, jadi dan lebih alami gitu. Jadi buat Inang sendiri sih ibadah online itu sangat menantang sekali ya, tapi kita harus bisa. Ya bener sih Nang, termasuk yang nonton juga, termasuk Hagai sendiri yang nonton kadang-kadang beberapa kali ya udah kondisinya di rumah yang ya tahu di rumah gitu, nggak ada yang ya kayak di kamar di tempat tidur yang leha-leha gitu, harus nonton lama apa sih gitu, kadang-kadang juga nggak sampai selesai betul. Udah dimatiin gitu. Nah menurut Inang sih efektif nggak sih ibadah online ini tuh Inang? Ya sebenarnya kita kalau berbicara soal efektif dan tidak efektif mungkin akan ada pernyataan efektif, ada pernyataan tidak efektif untuk beberapa. Artinya ini sangat objektif ya. Kalau dikatakan efektif, cukup efektif untuk membantu jemaat yang ya ingin tetap beribadah sesuai dengan agenda kita seperti biasa. Tapi salah satu pengalaman yang Hagai alami itu juga mungkin dialami oleh beberapa orang. Karena kan tidak banyak orang yang sabar untuk berhadapan dengan media ya, yang menjadi sarana virtual kita beribadah. Ya, makanya kalau udah mulai agak lama dan kayaknya tuh garing, udah langsung dilewat gitu ya. Nah itu sebenarnya itu kita sama-sama punya tantangan ya. Saya punya tantangan untuk mempersiapkan Hagai sebagai yang jemaat juga punya tantangan untuk lebih bersabar melihat ibadah itu gitu. Jadi ya salah satu caranya adalah ya kita harus sama-sama berjuang. Saya berjuang di sini mempersiapkan, Hagai juga berjuang untuk
menjaga kesabaran gitu. Ya sebagaimana ibadah seperti biasa saja, harusnya sih begitu ya. Tapi memang ini tidak mungkin kita bisa samaratakan untuk semua orang. Makanya memang kita harapkan sebenarnya ibadah streaming ya. Jadi betul-betul ibadah seperti di gereja live streaming maksudnya. Jadi betul-betul ibadah di sini dan jemaat mengikuti di rumah gitu sesuai jadwal yang dipersiapkan. Ya tapi bagaimanapun itu ya itu yang bisa dilakukan gereja kan. Selanjutnya ini ya maksudnya dengan kendala kita yang sekarang ke jemaat lah, contohnya Haga gitu yang kadang-kadang ketika beberapa pendeta gini khotbahnya gitu langsung aja ngantuk, apalagi online gitu, kadang-kadang seperti itu gitu apa gitu, jadi males gitu kadang-kadang seperti itu. Nah maksudnya gimana sih tipsnya buat jadi gitu Inang, gimana sih tipsnya buat seorang Haga gitu? Memang kita kan biasanya akan bertahan bila itu sesuai dengan selera kita, kan gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan selera kita, dengan keinginan kita, dengan harapan kita, maka kita akan tinggalkan. Jadi yang umumnya kita banyak lakukan. Persoalannya yang selalu kita hadapi kan tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Yeah. Tapi kita dituntut untuk setia. Kan sebenarnya kalau kita ingat untuk dituntut untuk tetap setia, maka kita bisa untuk bertahan. Gitu. Kemudian Inang tuh tipe orang yang selalu menyarankan mencari supaya kita boleh dengan hikmat beribadah. Misalnya, kayaknya aku bosannya nggak ngerti, nggak apa gitu. Ya sebenarnya akan menjadi bosan kalau kita selalu memenuhi dengan keinginan kita. Jadi maksudnya tuh, buat Inang juga makanan ini nggak enak. Karena ya aku pengennya yang coklat gitu, ini yang vanilla gitu. Tapi yang tersaji itu vanilla. Ya buat aku tetap nggak akan enak karena yang di pikiranku tuh yang coklat. Tapi kalau kita menyatakan bahwa oke, yang vanilla ini juga adalah yang telah disediakan buatku, dan ini adalah untukku, maka harus aku konsumsi. Dan aku yakin itu yang baik untuk aku terima sekarang. Gitu. Jadi pertama sih, ini yang paling ampuh sih sebenarnya kamu harus belajar untuk tidak mengikuti keinginanmu, tapi selalu mencoba untuk menerima apa yang ada. Jadi jangan harus sesuai dengan selera kita, dengan keinginan kita. Ke hal yang paling Inang kangenin saat kondisi seperti ini itu apa sih? Kalau Haga contohnya, Haga itu pingin futsal gitu, pingin bareng-bareng, pingin nongkrong gitu. Kalau buat Inang, hal yang paling dikangenin apa sih? Kalau Inang sih yang paling dikangenin Amang lah ya. Karena COVID. Kalau itu mah nggak usah dipublish ya. Sebenarnya kerinduan Inang yang paling besar sekarang ini adalah bertemu dan semua kembali rumah seperti biasa. Kalau kita ketemu dengan orang lain dapat energi positif. Jadi sama kayak ya kalau kita sendiri dia makin sakit. Tapi kalau ada orang yang ngejenguk, kayaknya dia tiba-tiba semangat gitu ya. Karena dia dapat energi dari orang yang hadir. Nah, kami merasa energi kami itu adalah ketika berjumpa dengan jemaat. Berjumpa di gereja, berjumpa di pertanian kue, berjumpa di ibadah kategorial, sermon. Dapat energi di situ ya, dapat semangat gitu. Jadi nggak lelah walaupun jadwal itu setiap hari. Jadi sekarang tuh itu COVID ini boleh segera berlalu, terus kita bisa berjumpa lagi gitu kan, semua jemaat bisa berjumpa lagi. Dan ini yang sebenarnya menjadi salah satu inspirasi Inang untuk membuat renungan. Karena renungan dulu tuh Inang berpikir kok nggak punya sarana ya untuk menyapa jemaat setiap hari. Kok Inang nggak punya sarana untuk berkomunikasi dengan mereka setiap hari seperti sedia kala di sini gitu ya, walaupun seminggu sekali atau melalui sermon. Terus Inang terinspirasi melalui renungan harian itu, ya mungkin orang akan kayak Inang bisa menyapa mereka, dan ya benar gitu ya dengan WhatsApp. Akhirnya kita saling sapa menyapa setiap pagi. Dan buat Inang itu jadi energi positif untuk Inang sendiri. Kayak gitu. Jadi yang paling dirindukan adalah itu. Segeralah berlalu, supaya berjumpa dengan Hagai. Terus Inang, kenormalan atau adaptasi baru apa yang terjadi di seorang pendeta? Kalau Haga sih adaptasi atau kenormalan baru tuh kayak masak sendiri tuh kayak biasa aja gitu. Ya
masak air misalnya sekarang udah kayak masak sayur sop, masak nasi goreng kayak gitu. Kalau buat Inang tuh kalau normal atau adaptasi apa yang terjadi di seorang pendeta khususnya Inang? Kalau Inang sendiri ya, Inang kan nggak suka, maksudnya tuh kalau dulu kan menyapa jemaah secara langsung ya. Kalau sekarang itu benar-benar adaptasinya tuh betul-betul yang dengan media ini tuh hampir 24 jam. Karena semua sapaan dengan jemaat, komunikasi dengan jemaat itu tidak lagi secara langsung, tapi semua dengan media. Ini sih yang paling pertama menurut Inang. Sampai Inang ngerasa tuh kayaknya jari Inang tuh sakit gitu. Dan Inang kalau tuh memegang media ini gitu. Tapi ya memang itu sarana untuk komunikasi gitu. Inang punya banyak waktu sekarang di rumah sama keluarga, sama anak-anak ya khususnya. Dan ini benar-benar sesuatu yang buat Inang sih reward ya, karena Inang nggak pernah temukan selama 4 tahun melayani di sini ya, karena cukup full di sini pelayanan. Selama pandemi ini kurang lebih 3 bulan ya, Inang tuh jadi merasa ibu seutuhnya aja gitu. Sebelumnya Inang merasanya apa Inang? Ini beneran ya, kayak punya waktu banyak banget buat mereka gitu. Tapi Inang tuh jadi khawatir karena nanti kalau pandemi ini udah selesai, Inang kembali ke rutinitas, ya, iya, dan merekanya sih yang harus beradaptasi ya. Anak-anak yang harus kembali sepi gitu ya, nggak seperti sekarang. Jadi 2 hal ini sih beneran Inang ngerasain banget itu. Paling pesen dong Inang buat yang nonton, perlu kita tutup. Apapun itu Inang. Close statement. Kalau dari Inang sih, karena Inang sesuai tema ya, dan sesuai profesi Inang sebagai pendeta. Kalau pendeta itu kan nggak cuma pendeta di mimbar ya, tapi pendeta di mana aja. Dia ke pasar, dia juga tetap jadi pendeta kan gitu ya. Ke mall juga. dengan jasnya gitu Inang. Enggak juga. Maksud Inang itu dan sebagai pendeta tuh apa yang paling penting adalah yang dikhotbahkan menjadi hidupnya. Jadi jangan pernah, salah satu khas dari seorang pendeta itu adalah tidak perlu mendengar apa yang saya katakan, tapi melakukan apa yang saya juga lakukan gitu kan. Nah ini tuh maunya juga kita semua pemudi, semua bahwa katakan itu nilainya 0 kalau tidak ada perbuatan. Jadi ya berperilaku juga seperti seorang pendeta lah, bahwa apa yang kamu katakan itu juga yang akan kamu kerjakan, kamu lakukan gitu. Jadi untuk semua pemuda-pemudi atau jemaat atau siapa yang mendengar dan melihat video ini, Inang mau titip sih, terkhusus di tengah pandemik sekarang ini, tetaplah beriman, tetap beriman di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang paling penting juga, selain daripada itu, kita jangan terlalu disibukkan. Karena pandemik, jadi kita akhirnya berhati-hati untuk melakukan ini dan itu. Kita bisa melakukan apapun, sekalipun kita tidak harus berjumpa secara langsung dan harus keluar. Jadi maksudnya tuh, apalagi anak muda-mudi, teruslah kembangkan apa yang ada dalam dirimu, berkarya sejujur-jujurnya, berkarya sekreatif mungkin, tapi tetap landasannya adalah selalu mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu di Pelita YouTube channel. Itu ya, ntar kita di deskripsi kita taruh. Yes, tolong ya. Iya. Promoin. Tetap di pandemik ini tetap harus berkarya, tetap harus beriman, jadikanlah hidupmu lebih baik. Setiap kondisi harus membuat hidup kita lebih baik. Harus lebih baik. God bless you. Jadi itu saja buat podcast kita hari ini. Terima kasih buat yang udah mendengarkan. Terima kasih buat Inang. Terima kasih banyak. God bless, sehat-sehat ya Inang. Salam buat keluarga juga. Udah ya Inang ya. Bye-bye. Bye.